Diakan air ini sing jadi ahli sorga. Jangan pelit ngedoakannya. Semoga yang menyediakan air ini dapat uang 50.000. Pelit itu doanya, kagok sorga weh. Gak ada rugi. Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah, segar, sehat, benar? Coba, kalau ini maaf ya cerita air dingin ya. Kalau lihat air dingin mau mandi, apa yang kepikir? Hihihi, dinginnya. Hihihi. Itu yang terjadi, Pak. Allah siapkan air dingin, segar, menurut ilmunya. Metabolisme jadi bagus, imunitas meningkat, stres jadi hilang, otot relaksasi. Lihat air dingin begitu, udah beda tuh, Pak. Ya Allah, bismillah, walaupun tidak diucapkan di kamar mandi, ya Rabb, nikmat disediakan air. Hati itu ingat ke Allah, ini Allah yang menyegarkan, Allah yang menyehatkan. Beda tuh, Pak. Makanya syukurlah. Dah, kita mau jarang bersyukur, istighfar. Kita dihormati orang karena Allah nutupin aib, dosa, maksiat, kejelekan, kekurangan, ya kan? Dah lah, gak usah petantang-petenteng. Dibuka dikit aja nyungsep aib kita. Benar? Wah, kalau baca berita di internet itu ya, telah tertangkap basah. Ini lagi selingkuh sama tetangga. Kepala desa, menteri ini, polisi begitu, dokter ini ketahuan, udah hilang ketemu di sana. Waduh, gampang. Itu semua Allah memberitahu kita. Kalau Allah mau ngebuka tuh kebuka, gak bisa sembunyi. Makanya taubat terus menerus ya. Jelas nih, Pak? Ya sudah, kalau sudah jelas tadinya mau saya lengkapi tapi udah keburu jelas. Tobat, katanya ngegangguin terus jamaah, harus salah terus jawabannya. Nah, Bapak Ibu yang baik, nah ini baru ihram nih. Jadi selama ihram tuh kerasa, aduh ya Allah, saya tidak punya apa-apa, semua milikmu, titipanmu. Sambil ihram juga saya itu benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan pertolonganmu. Tolong, jadi ingat apa-apa tuh minta tolong aja. Kalau tolong anak-anak balikan hatinya ya Rob, sing lembut, sing sayang. Dan gak ada yang bisa ngebulak-balik hati anak selain Allah, benar? Ya Allah, atasan saya judes, bibirnya dioperasi segini, jangan gitu hatinya. Ya Allah, dan jangan doa jelek ya. Ya Allah, kenapa sih nggak dimutasi dia? Nggak usah gitu ya. Ya Allah, solehkan. Misalkan istri cemberut melulu, ya Allah, tolong lembutkan hatinya. Atau sayalah yang disabarkan gitu. Karena ada yang awet ya, judesnya, ya sabarlah. Pahala buat Bapak. Doa, nggak bisa, Pak. Kita nggak bisa ngerubah siapapun, nggak bisa. Allah yang kuasa merubah. Makanya Allah terus ke Allah terus. Terus kita juga tidak tahu, minta petunjuk tuh ya Rob. Ini saya mau bisnis teh ini tapi untungan, pirugian ya. Ini ada teman ngajak partneran, engkau yang maha tahu siapa dia, akhlaknya, kelakuannya. Memang proposal sih untung sekali ya enggak? Sekali setor langsung bulan depan 30% untungnya. Ini emang nggak usah terlalu nanya ke Allah atau ini mah ya. Ya Allah udah ngasih tahu kalau untung segitu mah dia nggak akan bagi-bagi. Atau bank juga mau. Tapi kalau kita ragu, ya Allah, mana nih menantu terbaik ya Rob. Ini tolong Engkau lah yang maha tahu latar belakang, Engkau yang maha tahu isi hati, dan Engkau yang maha tahu apa yang akan terjadi. Enak kan begitu, Pak? Minta ditunjukin ya Rob. Engkau tahu masalah yang sedang saya hadapi, dan Engkau lah yang maha tahu segala solusi terbaik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allah lagi. Nah, udah gitu yang keempat tuh, ya Allah, Engkau tahu
Mata saya jarang baca Quran, sholat jarang khusyuk, pikiran jarang ingat kepadamu, mulut suka banyak bicara, belum bohongnya, belum dilebih-lebihkan, belum lagi menyakiti orang, belum ada gibah. Aduh ya Allah, astagfirullah, ada ujubnya, ada pamernya. Istighfar. Allah tahu tuh pikiran kita seperti itu. Allah tahu hati kita, nanti ditunjukin oleh Allah, Pak. Jadi sebetulnya aslinya hari-hari kita tuh dengan Allah aja. Dan apa yang bisa kita pikir kalau Allah nggak ngebimbing, betul? Betulkah hadirin? Coba ya, olahraga, senam jantung sehat, pelajari jantung sehat, boleh, boleh. Tapi kita harus tahu yang bikin jantung siapa, yang nyehatkan siapa. Jadi jangan sampai kita olah nafas sampai lupa ke Allah. Kalau kita olah nafas ya nggak apa-apa, tapi sambil nafas astagfirullah, alhamdulillah, sambil kita yakin, walaupun kita ahli apapun, kalau Allah perintahkan malaikat maut pas waktu saya cabut, mati kita, nggak bisa apa-apa. Allah penguasa segalanya, Allah penentu segalanya. Makanya pelajari apapun yang manfaat, tapi yakinlah manfaat itu hanya terjadi dengan izin Allah. Ini obat nih, manfaat. Ya Allah, Engkau yang menciptakan sakit, Engkau yang menciptakan obat, Engkau ciptakan manfaat. Boleh, boleh begitu. Tapi bermanfaat atau tidak hanya dengan izin-Mu. Ini madu manfaat, Pak. Ini madu anget, Bapak ya. Ini namanya madu asli ya. Manfaat. Tapi kalau Allah tidak izinkan, tidak manfaat juga. Jadi jangan sampai kita yakin ada sesuatu selain Allah yang bisa menolong, memberi manfaat. Allah. Jadinya enak, Pak. Jadinya Allah terus, Allah lagi. Ini teh gimana Allah? Allah ya Rabb tolong Allah. Dan itu amalan yang paling disukai Allah. Tidak ada lagi tandingannya. Karena Allah menciptakan semua masalah, semua kejadian ya supaya kita ingat ke Allah. Supaya kita sadar kita hamba Allah dan Allah Tuhan kita. Terus kita ngabdi ke Allah. Solusi nanti Allah yang ngatur, bukan kepintaran kita yang ngatur. Makanya siapa Ustadz, siapa tuh yang panglima paling muda teh? Usama bin Zaid. Usia berapa tuh beliau tuh? 18 tahun sudah jadi panglima, Pak. Padahal pasukannya itu banyak para senior. Gimana Rasulullah memilih panglima 18 tahun? Kan kalau kita mah asa culun 18 tahun ya, nggak tahu apa-apa. Tunggu dulu. Beliau itu ayahnya orang sangat soleh. Doa ayah ke anak itu luar biasa. Dan beliaunya juga usia 18 tahun tuh soleh, Pak. Sedangkan yang ahli takwa tuh ittaqillah, bagaimana teh? Hati-hatilah terhadap firasatnya orang yang beriman. Ittaqillah firasatal mu'min wa innahu yanzuru binurillah. Orang-orang yang makin dekat dengan Allah, Allah nanti memberikan firasat-firasat, bimbingan. Karena orang itu bisa menemukan solusi terbaik bukan karena kepintaran, tapi karena ketakwaan. Dibimbing oleh Allah nanti. Kan Allah yang menguasai segala-galanya. Makanya ini ada Ustadz, saya punya sahabat Ustadz punya perusahaan banyak, yang dipilih jadi direktur di rutnya tuh yang muda-muda, Pak. Ya ini direkt 24 tahun, ada yang 22, padahal perusahaannya besar. Ya kalau anaknya ini, pemuda ini dekat dengan Allah, Allah yang membimbing. Dan semua urusan ada dalam genggaman Allah. Mikir gimana kalau yang muda jadi direktur, kami yang tua jadi apa? Jadi aki-aki ya pasti.
begitulah.